Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Bagaimana kabarnya anak-anakku yang hebat? Mudah-mudahan Ananda di rumah diberikan kesehatan dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Hari ini kita akan belajar tematik 5D subtema 3. Di sini Miss Ani akan menjelaskan pembelajaran 1, 2, dan 3. Sebelum memulai pembelajaran, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Simak penjelasan dari Miss Ani ya, anak-anakku yang solih dan solihah. Subtema 3, materinya yaitu cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Perhatikan gambar berikut. Setiap hari Minggu, Tony bersama ayah dan ibunya lari pagi di taman. Lari pagi baik untuk kesehatan. Selain untuk memperoleh udara segar, lari pagi juga dapat menguatkan jantung dan memperlancar peredaran darah. Apakah kamu pernah melakukan lari pagi bersama keluargamu? Bagaimana caramu memelihara kesehatan organ peredaran darah? Materi pada pembelajaran 1 yaitu menjelaskan cara menjaga kesehatan organ peredaran darah dan mengidentifikasi bagian-bagian pantun. Sikap apa yang akan dikembangkan? Yaitu rasa ingin tahu, percaya diri, dan kerjasama. Silahkan kalian dibuka buku paket tematiknya halaman 70. Di sini Miss Ani akan menjelaskan cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Perhatikan gambar yang pertama. Di sini ada gambar yang pertama, beristirahat dengan cukup, tidur yang cukup membuat detak jantung menjadi teratur. Pada gambar kedua, berolahraga secara teratur, yaitu berolahraga teratur dapat memperlancar aliran darah, misalnya senam, lari pagi, dan bersepeda. Gambar yang ketiga, yaitu membiasakan mengkonsumsi makanan yang bergizi seimbang dan rendah lemak. Terlalu banyak mengkonsumsi makanan berlemak dapat mengakibatkan penyumbatan pembuluh darah. Pada gambar keempat, melakukan rekreasi. Berekreasi tidak harus berpergian ke tempat wisata. Membaca buku, bermain, atau bersantai di rumah merupakan contoh sederhana dari berekreasi. Di sini Miss Ani akan membacakan salah satu contoh pantun menjaga kesehatan organ peredaran darah. Perhatikan ya. Ibu belanja di pasar murah, tak lupa membeli kangkung seikat. Rajin makan sayur dan buah, jantung kuat, tubuh pun sehat. Selanjutnya Miss Ani akan mengidentifikasi bagian-bagian pantun, yaitu hal-hal yang perlu kamu tuliskan dalam tabel. Cara memahami bagian-bagian pantun. Yang pertama yaitu jumlah barisnya. Yang kedua, suku kata pada setiap baris. Yang ketiga, jumlah kata dalam baris. Yang keempat, baris yang menunjukkan sampiran. Yang kelima, baris yang menunjukkan isi. Yang keenam, sajak pantunnya. Yang ketujuh, jenis pantun. Dan yang kedelapan, yang terakhir yaitu amanat pantun. Silakan kalian dibuka buku paketnya halaman 72. Perhatikan tabel identifikasi pantun. Tadi pantunnya sudah Miss Ani bacakan ya, tentang cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Nah, kita akan identifikasi pantun tersebut. Nah, untuk yang benar yaitu ada di buku paket. Nanti Miss Ani yang di PowerPoint belum diperbaiki ya. Jadi perhatikan ya. Nah, kita akan mengidentifikasi jumlah baris. Yang tadi Miss Ani bacakan contoh pantunnya, yaitu ada 4 baris. Baris yang pertama, ibu belanja di pasar murah. Baris yang kedua, tak lupa membeli kangkung seikat. Baris yang ketiga, rajin makan sayur dan buah. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu jantung kuat, tubuh pun sehat. Selanjutnya Miss Ani akan mengidentifikasi jumlah suku kata setiap baris. Nah, pada baris yang pertama yaitu ibu belanja di pasar murah. Itu jumlah suku katanya ada 10. Nah, baris yang kedua, tak lupa membeli kangkung seikat. Jumlah suku katanya ada 11. Baris yang ketiga, rajin makan sayur dan buah. Itu jumlah suku katanya ada 9. Jadi yang benar ada di buku paket.
Baris yang keempat yaitu jantung kuat, tubuh pun sehat. Nah, yang betul ada 9 suku kata ya. Selanjutnya Miss Ani akan mengidentifikasi jumlah kata dalam baris. Baris yang pertama ada 5 kata. Perhatikan ya. Ibu itu berarti 1 kata. Belanja 2 kata. Di 3 kata. Pasar 4, murah yaitu 5. Pada baris yang kedua yaitu tak, baris berarti 1 kata. Lupa 2 kata. Membeli yaitu 3, kangkung 4, dan seikat yaitu 5. Jadi jumlah katanya yaitu ada 5. Selanjutnya baris yang ketiga rajin yaitu 1, makan 2 katanya, yang sayur jumlah katanya 3, dan 4 buah 5. Nah, berarti baris yang ketiga jumlah katanya ada 5. Selanjutnya pantun baris yang keempat jumlah katanya ada 5 juga. Perhatikan ya, jantung berarti kata yang pertama, kuat kata yang kedua, tubuh kata yang ketiga, pun kata yang keempat, sehat yaitu kata yang kelima. Jadi jumlah katanya yaitu baris yang pertama ada 5 kata, baris yang kedua 5 kata, baris yang ketiga 5 kata, dan baris yang keempat yaitu 5 kata. Nah, baris sampiran. Baris sampiran itu baris pertama dan kedua. Nah, kenapa baris sampiran? Karena baris yang pertama dan kedua. Baris yang pertama dan kedua yaitu ibu belanja di pasar murah. Dan baris yang keduanya tak lupa membeli kangkung seikat. Itu adalah baris sampiran. Sedangkan baris isi itu adanya di baris ketiga dan keempat. Baris ketiga yaitu rajin makan sayur dan buah. Dan baris keempatnya jantung kuat, tubuh pun sehat. Selanjutnya sajaknya A, B, A, B. Kenapa A, B, A, B, Miss? Perhatikan ya, karena kata yang terakhir itu akhirnya itu murah, berarti A. Karena baris yang kedua seikat, berarti dia belakangnya T juga, berarti dia B. Dan yang baris ketiga itu belakangnya H juga, berarti dia A juga. Jantung kuat, tubuh pun sehat, maka dia sama B. Berarti A, B, A, B ya. Sajak itu ada A, B, A, B, dan A, 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 A. Kalau A, 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 A itu barisnya misalkan kalau murah berarti H semua, baris 1 sampai baris 4 belakangnya itu H semua ya. Beda dengan ABAB. Kalau ABAB berarti ada H, ada T, ada H, ada T. Jadi beda-beda. Oke, Solihah paham? Selanjutnya jenis pantunnya itu berupa pantun nasihat. Nah, amanat pantun yang tadi yaitu kita dianjurkan untuk makan sayur dan buah karena baik untuk kesehatan jantung dan tubuh. Oke, sudah paham cara mengidentifikasi pantun? Tugas tematik yang pertama yaitu kalian dibuka buku paketnya halaman 74. Tugasnya yaitu mengidentifikasi pantun-pantun yang ada di atas. Kalian tentukan jumlah baris, suku kata, jumlah kata dalam baris, baris yang menunjukkan sampiran dan isi, sajak yang digunakan, jenis serta amanat pantunnya ya. Ini adalah tugas pertama tematik. Oke, boleh kerjakan di buku paket. Nanti kalian difoto dan disubmit di e-learning. Paham anak-anakku yang solih dan solihah? Perhatikan gambar berikut ini. Tony sangat menyukai buku cerita bergambar atau cergam. Pada buku itu terdapat cerita yang diberi gambar atau ilustrasi. Apakah kamu pernah membaca buku cerita bergambar? Dapatkah kamu menggambar berdasarkan cerita? Nah, pada pembelajaran 2, materi yang akan dibahas oleh Miss Ani yaitu membuat gambar berdasarkan cerita, membuat pantun berdasarkan gambar, dan yang terakhir membuat poster cara menjaga kesehatan organ peredaran darah. Nah, sikap apa yang dikembangkan pada materi pembelajaran kedua yaitu percaya diri, kerjasama, dan tanggung
jawab. Pada pembelajaran 2 ada di buku paket halaman 75. Miss Ani akan menjelaskan cara membuat gambar berdasarkan cerita. Apa yang dimaksud dengan cergam? Cerita bergambar adalah kependekan atau akronim dari cerita bergambar. Artinya, pada cerita yang ditulis diperjelas dengan gambar atau ilustrasi pelengkap. Nah, langkah-langkah untuk membuat gambar pada cergam adalah sebagai berikut. Yang pertama, menentukan cerita yang akan digambar. Yang kedua, mempelajari isi ceritanya. Yang ketiga, mempelajari karakter tokoh-tokoh dalam cerita, baik tokoh utama maupun tokoh pembantu. Yang keempat, menentukan garis besar alur cerita sederhana yang menggambarkan isi cerita. Yang terakhir atau yang kelima, yaitu membuat beberapa gambar sesuai garis besar alur cerita yang telah dibuat. Miss Ani akan membacakan salah satu contoh cerita bergambar. Perhatikan contoh adegan berikut, ada di halaman 76. Ketika sedang berjalan-jalan di padang rumput, belalang melihat rombongan semut berjalan beriringan. Belalang pun menyapa mereka, "Hai semut-semut, apa yang kalian bawa?" "Kami membawa makanan untuk persediaan musim dingin," jawab semut. "Kamu juga sebaiknya segera mengumpulkan makanan agar tidak kelaparan." Belalang tertawa, "Hahaha, nanti saja, musim dingin masih lama. Aku masih punya banyak waktu." "Lalu apa yang kamu lakukan?" semut itu bertanya keheranan. "Aku akan membawa lagu sambil bermain musik. Musim semi yang indah ini sungguh sayang untuk dilewatkan," sahut belalang. Itu adalah salah satu contoh cerita bergambar. Selanjutnya, Miss Ani akan menjelaskan cara membuat pantun berdasarkan gambar. Berikut langkah-langkah membuat pantun berdasarkan gambar. Yang pertama, cermatilah gambar sebaik mungkin. Yang kedua, tentukan tema gambar terlebih dahulu, lalu tentukan tema pantun. Pastikan gambar dan tema pantun yang akan kamu buat sesuai. Yang ketiga, buatlah isi pantun terlebih dahulu. Buatlah pantun yang berisi amanat. Yang keempat, buatlah sampiran mengikuti sajak pada bagian isi. Yang terakhir, bacalah sekali lagi pantun yang kamu buat. Pantun akan lebih enak dibaca apabila jumlah suku kata antar baris tidak terlalu jauh berbeda. Sekarang kalian amati gambar berikut. Nah, dari gambar tersebut kalian dapat membuat pantun. Ya, perhatikan ya. Pantun yang pertama. Air putih di dalam tempayan, jika dibiarkan akan menguap. Kerja bakti pekerjaan jadi ringan, kelas menjadi bersih dalam sekejap. Nah, itu pantun yang pertama. Pantun yang kedua. Memang enak es biji selasih, boleh diminum setelah makan. Bekerja sama tanpa pilih kasih, itulah wujud dari persatuan. Nah, dari gambar kita dapat membuat pantun. Perhatikan gambar berikut ini. Nina mendapat tugas membuat pantun. Nina menulis pantun yang berisi nasihat. Ibu memberitahu Nina bahwa nasihat adalah anjuran yang berisi pelajaran atau teguran. Nah, pada pembelajaran 3, materi yang akan dibahas yaitu menentukan amanat pantun, melaksanakan tanggung jawab dalam kegiatan gotong royong, dan yang terakhir yaitu mengidentifikasi interaksi sosial di berbagai bidang. Sikap apa yang akan dikembangkan pada pembelajaran 3? Yang pertama yaitu rasa ingin tahu, percaya diri, kerjasama, toleransi, dan tanggung jawab. Miss Ani akan menjelaskan materi tentang cara menentukan amanat pantun yang ada di buku paket halaman 82. Perhatikan contoh pantun berikut ini. Buah mangga dipanen minggu lalu, buahnya diolah menjadi selai. Kegiatan gotong royong dilakukan selalu, membuat pekerjaan cepat selesai. Nah, amanat yang terdapat dalam pantun tersebut adalah suatu kegiatan atau pekerjaan yang dilakukan secara gotong royong akan lebih
cepat selesai. Nah, amanat pantun juga dapat diketahui dengan cara memahami bagian isi pantun. Oke, paham Soli dan Solihah? Selanjutnya, Miss Ani akan menjelaskan tanggung jawab dalam kegiatan gotong royong. Amati gambar berikut. Warga bergotong royong memperbaiki jalan yang rusak dan berlubang. Seluruh warga turut berpartisipasi dalam kegiatan gotong royong tersebut, sehingga pekerjaan menjadi ringan dan cepat selesai. Nah, di sini berikut manfaat gotong royong bagi masyarakat yang menjalankannya. Yang pertama, manfaatnya membangun rasa persatuan dan kesatuan di masyarakat. Yang kedua, memupuk rasa solidaritas sosial dalam masyarakat. Dan yang ketiga, mencegah perpecahan dalam masyarakat. Miss Ani akan menjelaskan cara mengidentifikasi interaksi sosial di berbagai bidang. Ada di buku paket halaman 85. Semua aktivitas manusia yang berhubungan dengan orang lain akan menciptakan suatu interaksi sosial. Interaksi sosial terdapat dalam kehidupan sehari-hari. Kamu telah mengetahui bahwa interaksi sosial di dalam masyarakat dapat terjalin antar individu, antar kelompok, atau individu dengan kelompok. Interaksi sosial dilakukan dengan memenuhi kebutuhan hidup manusia di segala bidang seperti ekonomi, sosial, dan budaya. Nah, interaksi sosial dalam bidang ekonomi terjadi untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Hal itu biasanya ditandai dengan adanya hubungan antar individu atau individu dengan kelompok menggunakan transaksi uang. Contoh interaksi sosial di bidang ekonomi adalah perdagangan dalam rangka pemenuhan kebutuhan makan, tempat tinggal, dan jasa. Misalnya kegiatan yang terjadi di lingkungan pasar, toko, mal, dan pusat pelayanan masyarakat. Nah, amati gambar yang pertama, itu adalah salah satu contoh interaksi sosial di bidang ekonomi yang ada di lingkungan pasar. Nah, yang kedua, interaksi sosial di bidang sosial dan budaya terjadi untuk memenuhi kebutuhan sosial dan budaya manusia. Dalam kehidupan sosial, manusia membutuhkan suatu kedudukan dalam masyarakat. Untuk mendapatkan kedudukan tersebut, manusia membutuhkan interaksi dengan manusia atau kelompok lainnya. Dengan demikian, manusia lainnya akan mengakui keberadaannya di dalam masyarakat. Interaksi di bidang budaya terjadi dengan adanya hubungan antar individu dalam memelihara budaya yang ada. Budaya suatu daerah dapat mempengaruhi budaya daerah lain. Meskipun budaya itu saling mempengaruhi, setiap warga masyarakat harus saling menghormati budaya satu dengan budaya yang lain. Memelihara dan melestarikan budaya merupakan tanggung jawab setiap warga negara. Interaksi sosial di berbagai bidang akan mempengaruhi jalannya pembangunan di setiap bidang. Pembangunan di setiap bidang akan mempengaruhi pembangunan nasional. Oleh karena itu, interaksi sosial diharapkan dapat menciptakan hubungan yang positif antar masyarakat, sehingga dapat mendukung pembangunan nasional. Amati gambar yang kedua. Pada gambar kedua, internet dapat menjadi tempat interaksi sosial dan budaya. Penggunaan internet oleh anak-anak harus mendapat bimbingan orang tua. Amati gambar berikut. Tarian tradisional merupakan salah satu budaya Indonesia. Pertunjukan tari tradisional dapat menjadi tempat terjadinya interaksi di bidang budaya. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Nah, pada gambar yang A, itu terjadi kerjasama membantu korban bencana alam. Nah, di sini termasuk ke dalam interaksi sosial di bidang sosial. Yang B, yaitu terjadi interaksi sosial di bidang budaya karena memelihara dan melestarikan budaya Indonesia. Gambar yang C, yaitu terjadi interaksi sosial di bidang ekonomi karena untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, yaitu sedang berbelanja di toko. Oke, paham anak-anakku yang solih dan solihah?
Tugas tematik yang kedua yaitu kalian cari salah satu artikel yang berkaitan dengan interaksi sosial dalam salah satu bidang saja ya di kehidupan. Nah, boleh dicari di koran, majalah, atau internet. Selanjutnya kalian buat kesimpulan isi dari artikel tersebut. Kemudian disubmit tugasnya di e-learning. Oke, paham anak-anakku yang solih dan solihah? Sekian penjelasan materi dari Miss Ani. Mudah-mudahan materi pembelajaran hari ini dapat kalian pahami dan mengerti ya anak-anakku yang solih solihah. Jangan lupa tugasnya dikerjakan, disubmit di e-learning. Tugas yang pertama yaitu mengidentifikasi pantun-pantun yang ada di buku paket halaman 74. Tugas yang kedua yaitu mencari salah satu artikel yang berkaitan dengan interaksi sosial. Pilih salah satu bidangnya saja ya, boleh di bidang ekonomi, boleh di bidang sosial budaya, maupun di bidang yang lainnya. Oke. Tetap semangat ya anak-anakku yang solih dan solihah belajar di rumahnya. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.